Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Anthony Richard Peter SSI Theol. Bahan bacaan kita pada sore ini Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Judul renungan kita pada sore ini, Bersatu dengan Kristus. Jemaat Kristen mulai memaknai baptisan sebagai lambang pertobatan. Baptisan dilakukan dengan cara seluruh bagian tubuh dibenamkan ke dalam air. Hal ini melambangkan bahwa ketika seseorang dibaptis atau dibenamkan ke dalam air, artinya manusia lama dalam dirinya telah mati bersama kematian Kristus, dan ketika diangkat keluar dari air, maka orang tersebut telah menjadi manusia yang baru dalam kebangkitan Kristus. Seseorang yang telah dibaptis dan memilih hidup percaya kepada Kristus sudah seharusnya menampilkan manusia baru dalam dirinya. Dalam surat Roma pasal 6, Paulus menunjukkan perbandingan antara hidup yang dikuasai oleh maut dan hidup yang dikuasai oleh roh. Yang pertama, hidup dikuasai maut terjadi ketika orang Kristen membiarkan kehidupan mereka yang baru dalam Kristus dikuasai oleh dosa. Yang kedua, hidup dikuasai roh terjadi ketika orang Kristen menyerahkan dirinya kepada firman yang disampaikan oleh Kristus. Menyerahkan diri dalam Kristus atau bersatu dengan Kristus berarti menunjukkan hubungan yang dalam antara manusia dan Allah. Yesus, anak Allah, telah menyerahkan dirinya untuk kita, bahkan mati bagi kita. Dosa dan kesalahan kita dikubur bersama Yesus ketika Dia mati. Yesus mati supaya dosa-dosa kita diampuni. Sebagai orang yang telah menjadi satu dengan kematiannya, maka kita harus mengalahkan kuasa duniawi di dalam diri kita, beragam kuasa keserakahan, kuasa nafsu kedagingan, kuasa kebohongan, dan sebagainya. Menjadi satu dengan kematian Kristus berarti mematikan kuasa yang membelenggu diri kita. Karena kita telah mati bersama dengan Kristus, maka di dalam kebangkitannya pun kita menjadi satu dengan Dia. Di dalam kebangkitannya, kita menjadi manusia baru. Kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup menampakkan perbedaan antara manusia yang dikuasai oleh dosa dan manusia yang dipenuhi dengan karya keselamatan, yaitu dengan memberi diri kita untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Perbedaan itu ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, juga lewat kata-kata yang membangun, memotivasi, bukan menjatuhkan dan menghina orang lain. Demikian kita menghidupkan kehadiran Yesus bagi banyak orang. Refleksi kita pada sore ini, hiduplah dengan menunjukkan pada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena dengan kita menjadi citra Allah dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjadi orang-orang yang memancarkan karya keselamatan-Mu dalam setiap tindakan kami. Amin.